Kalian tuh kenal nggak sih sama brand yang nempel banget ke segmen ibu-ibu satu ini? Yap, Mama Suka. Anyway, terlepas dari apakah lo udah kenal sama brandnya atau belum, atau apakah lo udah pernah ngonsumsi produknya atau belum, nyatanya ada satu strategi marketing mereka yang menurut gue beneran layak dan insightful banget buat dibahas. Dan itu adalah soal gimana canggihnya manuver mereka dalam menganalisis tren di market sampai kemudian berhasil nerjemahin itu ke pengembangan produk baru. So, kalau lo pengen tahu lebih lanjut soal ini, just keep watching this video and don't skip any part of this. Okay? Let's go! Nah, jadi gini, kalau lo ke supermarket, khususnya kalau lo mampir ke rak mie instan, rak bumbu, atau rak tepung-tepung, lo tuh pasti bakal nemuin beragam lini produk barunya Mama Suka yang berkaitan sama cita rasa Korea. Mulai dari japchae instan, tteokbokki instan, tepung bumbu ayam goreng Korea, persausan ala Korea, dan masih banyak lagi. Well, kita tahu sendiri lah ya soal gimana tingginya minat dan kecintaan warga 62 sekarang sama apapun yang berkaitan sama budaya Korea, termasuk ya kulinernya. Makanya nggak heran kalau kemudian ada sejumlah brand yang jadi manfaatin tren ini dengan ngebikin produk kekoreaan gitu. Misalnya ada Indomilk yang ngerilis edisi Korean flavor, atau ada juga mie sedap yang ngeluarin varian mie instan dengan cita rasa Korea. Tapi terus lo mungkin nanya nih ya, kenapa sih di video ini gue cuma bakal nge-highlight Mama Suka? Bukan karena marketing disponsorin. Tapi karena bisa dibilang mereka itu adalah satu-satunya brand yang seenggaknya menurut hasil riset gue nih ya, beneran jadi yang paling serius buat mengarah ke pengembangan produk khas Korea ini. Buktinya mereka tuh nggak cuma ngerilis 1-2 seri produk doang kayak brand lain, tapi beneran sebanyak, sevariatif, dan semasif itu. Cuma sebelum gue bahas lebih lanjut soal tindak tanduknya Mama Suka ini, gue mau nge-share satu fakta menarik dulu deh nih. Jadi ya, ketika gue ngepoin profilnya Mama Suka, gue tuh akhirnya mengetahui fakta bahwa brand yang lahir tahun 2001 ini tuh ada di bawah naungannya PT Tesang Agung Indonesia. Yang mana PT Tesang Agung Indonesia ini adalah salah satu dari 4 perusahaan yang tergabung dalam Tesang Group Indonesia. Dan lo tahu apa? Tesang Indonesia ini adalah anak perusahaan dari Tesang Corp, salah satu big food company asal Korea Selatan yang udah ada dari tahun 1956. Nah, fakta ini tentu jadi menarik karena kalau emang Mama Suka udah dari sananya merupakan anak perusahaan yang menginduk ke Korea, kenapa juga nggak dari dulu mereka lahir dengan produk khas Korea? Kenapa juga ketika mereka baru-baru eksis, produk-produk awalnya tuh justru nggak jauh-jauh dari pertepungan dan perbumbuan bercita rasa lokal? Well, jawabannya simple. Karena berdasarkan hasil baca sana sini, mereka ini ya secara value dan tujuan perusahaannya tuh udah jelas gitu loh. Bahwa mereka emang maunya ya bisa ngejawab kebutuhan market di Indonesia. Spesifik banget. That is also probably why walaupun mereka nginduk ke perusahaan Korea, nama brandnya sendiri kan Indonesia banget, Mama Suka. Dan balik lagi, kalau tujuannya kayak gitu, ya udah pasti buat bisa survive, stay relevant, serta berhasil ngejawab kebutuhan market, ya si Mama Suka ini mau nggak mau harus terus-menerus mempelajari perkembangan market yang ada di tanah air kita ini dong. Ya mulai dari nganalisis trennya, sampai nyesuaiin diri dengan perubahan yang ada. And this is exactly what they do all this time. Termasuk ketika sekarang pun akhirnya tren Hallyu atau Korean Wave mulai merajalela bahkan mendominasi pasar Indonesia. Ya nggak heran kalau Mama Suka juga jadinya sesat-set itu buat ngerilis produk baru demi ngejawab kebutuhan market yang ada. Udah mana berani banget lagi mereka bikin pilihan yang macem-macem. Nggak takut nggak laku apa ya? Nah, masuk ke soal benefit, pada dasarnya ketika satu brand berhasil keep up with the market trend dan menindaklanjutinya dengan baik, sederet keuntungan pun pastinya bakal mengikuti. Benefit-benefit ini juga lah yang kayaknya emang diincar banget nih sama Mama Suka. Ya kalau enggak, apa iya tujuannya cuma semulia demi menjawab kebutuhan market aja? Pasti pikirin untungnya juga lah. Pertama, bisa ngejangkau customer yang lebih luas.
Dari yang target utamanya adalah ibu-ibu, dengan ada pengembangan produk baru ini, mereka tuh otomatis jadi bisa ikut menyasar kelompok yang lebih muda. Khususnya ya ke fans K-pop atau K-drama atau ke segmen yang emang ngefavoritin makanan khas Korea. Kedua, brand mereka jadi bisa dinilai relevan dan up to date sama perkembangan zaman, sekaligus sama permintaan pasar. Otomatis, brand positioning dan competitive value mereka juga jadi lebih kuat. Ketiga, keuntungan dari segi competitive advantage. Dengan menjadi satu-satunya brand lokal yang punya varian produk khas Korea terlengkap, bisa dibilang begitu, bakalan sangat mungkin buat mereka jadi local market leader di niche produk makanan khas Korea ini. Kompetitor lain pun bakalan cukup susah sih nih buat catch up, apalagi buat ngerebut pasar yang udah mereka kuasai duluan. And above everything, potensi keuntungan utamanya pastilah ada di urusan angka penjualan atau sales. Again, dengan varian produk yang banyak, peluang jualannya ya bisa meningkat. Misalnya, orang yang nggak tertarik sama produk capcay atau tteokbokki-nya tetap bisa tuh ngelirik produk tepung bumbu atau chicken nugget-nya. Sebetulnya sih apa yang dilakuin Mama Suka ini bukanlah strategi yang baru-baru amat di ranah marketing. Udah common gitu malah. Soalnya prinsip dasarnya tuh emang simple banget. Gimana caranya suatu brand itu bisa smart dalam mempelajari dinamika yang terjadi di market. Mulai dari menganalisis tren apa yang lagi rising, menangkap peluang yang tercipta dari tren tersebut, sampai mengeksekusinya dengan langkah-langkah yang tepat dan strategis. Misal nih, salah satu brand lain yang menurut gue jago banget dalam mengeksekusi prinsip ini adalah fashion brand Uniqlo lewat berbagai rilisan kolaborasi di lini produk beauty atau Uniqlo T-shirts mereka. Katakanlah lewat kolaborasi Uniqlo bareng Makoto Shinkai, BT21, atau yang paling hype dan diburu banget juga, kolaborasi Uniqlo sama Kaos. Kolaborasi ini jelas bukan iseng-iseng doang ya guys ya, tapi of course ada sejumlah tren yang dinilai sama si Uniqlo ini ya emang lagi naik di market dan pastinya bisa mereka capitalize buat ngedapetin sejumlah keuntungan yang udah gue bahas di chapter sebelumnya tadi. So, sekarang pertanyaannya adalah apakah lo sendiri udah sejeli itu dalam menangkap peluang yang ada di market? Kalau belum, kira-kira gimana sih caranya biar kita bisa capitalize and keep up with the trend sehingga bisa datengin hasil yang maksimal? Jawabannya lagi-lagi simple, karena semua tuh bertumpu sama satu prinsip penting, yakni market trend analysis. Nah, sesuai namanya, kita bisa mulai dengan selalu nganalisis tren. Cara tergampangnya, lo bisa mulai manfaatin Google Trends atau social media listening tools lain. Selanjutnya, nggak cukup cuma nganalisis trennya, lo juga harus benar-benar paham atau ngedalemin lagi tuh kaitan antara tren yang lagi naik daun itu sama reaksi dari market. Pegang selalu deh tuh prinsip consumer-centric approach atau consumer-centric innovation. Lo bisa cari tahu apakah tren tertentu itu emang berpengaruh ke perubahan consumer interest atau consumer behavior. Simpelnya, ada nggak sih market demand baru yang dihasilkan dari tren itu? Lalu, apakah market demand tersebut udah dijawab sama brand lain? Kalau udah, lo masih bisa catch up with the game nggak nih? Atau kalau belum, apa sih yang bisa lo lakuin buat menuhin demand tersebut? Jangan lupa pikirin long term game-nya juga. Ini tuh tren yang bakal bertahan lama atau tren sesaat doang kayak dalgona. Nah, langkah selanjutnya ya bisa macam-macam, tergantung sama konteks tren, market demand, dan core produk lo sendiri. Dalam case-nya Mama Suka, mereka memilih ngejawab market demand yang ada dengan langkah ngediversifikasi produk khas Koreanya. Mereka juga bermain dari segi harga, in which produk khas Korea yang mereka tawarin punya harga yang relatif lebih murah ketimbang produk khas Korea lain yang udah lebih dulu ada di market. Sementara dalam contoh Uniqlo, mereka memilih ngejawab itu dengan bikin produk yang limited edition. Sehingga orang-orang yang terpengaruh sama tren tertentu most likely bakal ngeburu produk tersebut karena ada unsur scarcity-nya. Langkah lain yang juga bisa lo terapin adalah manfaatin koneksi, networking, atau relasi. Gue cukup yakin relasi antara Mama Suka dengan Daesung Corp di Korea sana pastinya ngebantu banget dalam pengembangan dan inovasi produk mereka. Kalau dalam contoh Uniqlo, obviously nggak mungkin mereka bisa collab sama segitu banyaknya entitas kalau mereka nggak jago ngebangun relasi. Well, seperti kata Charles Darwin, it is not the strongest of the species that survive nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Lo
Lo nggak harus jadi yang paling kuat atau yang paling cerdas buat bertahan, tapi lo cukup responsif aja sama perubahan. So, sekarang saatnya lo juga harus bisa ngelihat peluang di market dan ngebawa brand lo to the next level. Dan pertanyaan gue, apa nih langkah pertama yang bakal lo ambil setelah nonton video ini? Anyway, sekian dulu penjelasan dari gue. Thank you for watching and see you next time. Bye!